Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1891 sampai bab 1900. Negatif. Kamu hanya tinggal di sini kali ini. Aku akan menuju ke sana bersama Yan. Jawab Geralt sambil melihat ketiganya. Tapi, Tuan Crawford, dengar. Aku tahu kamu ingin ikut denganku untuk melihat dan belajar lebih banyak tentang dunia, Ray, tapi tidak kali ini. Lagi pula, tidak ada dari kita yang tahu bahaya apa yang menanti kita di Gunung Dakrion. Ada terlalu banyak risiko yang terlibat. Dengan mengingat hal itu, tolong tetap di sini dan berlatihlah dengan Nona Zone untuk saat ini. Jawab Geralt bahkan sebelum Ray bisa menyelesaikan kalimatnya. Pada akhirnya, Ray masih orang biasa, yang berarti kemampuannya sangat berbeda dibandingkan dengan Geralt. Dengan pemikiran itu, Geralt hanya mengatakan semua itu sebelumnya karena dia benar-benar khawatir demi Ray. Selain itu, tinggal di sini untuk berlatih bersama Juno pasti akan lebih bermanfaat bagi Ray. Dengan meluangkan waktu untuk berlatih dan belajar dengan benar tentang menjadi seorang kultivator, Ray pasti akan dapat menyelesaikan masalah bersama dengan Geralt bukan hanya menjadi sidekik di masa depan. Bagaimanapun, memahami dari mana Geralt berasal, Ray tahu bahwa yang terbaik baginya adalah setuju saja. Either way, begitu Ray setuju, Geralt berbalik menghadap Juno sebelum menambahkan. Seperti yang sudah kamu duga, aku akan menyerahkan semua yang ada di kantor untukmu, Juno. Jika ada sesuatu yang kamu tidak yakin selama aku pergi, kita bisa mendiskusikannya begitu aku kembali. Mengangguk sebagai tanggapan, Juno kemudian menjawab, ya ampun, jangan khawatirkan aku, Juno. Misalnya, tidak keberatan dengan pendelegasian tugas Geralt. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya cara dia bisa mendukungnya. Aku akan menuruti kata-katamu. Sekarang, kalian berdua, lanjutkan pelatihan Anda. Adapun Juno, aku ingin berbicara denganmu secara pribadi sebentar, kata Geralt, mendorong Ray dan Yarsa untuk melanjutkan latihan dan Juno berjalan ke samping bersama pemuda itu. Begitu mereka berada di luar jangkauan pendengaran, Juno mau tidak mau bertanya, Geralt, apakah kamu benar-benar yakin akan bekerja sama dengan Sun Group? Saya pribadi tidak berpikir mereka semua bisa diandalkan. Tersenyum halus sebagai tanggapan. Geralt tahu dari mana kekhawatiran Juno berasal. Meski begitu, dia hanya menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Jangan khawatir. Mereka yang berasal dari Sun Group bahkan tidak akan bisa menyentuhku. Bagaimanapun juga, aku menuju ke sana sejak awal untuk mencari sesuatu yang penting. Ingat foto seorang wanita yang selama ini kita coba lacak. Saya punya firasat bahwa itu akan muncul di Gunung Dakrion. Dengan pemikiran itu, aku harus pergi ke sana untuk melihat sendiri. Begitu, tetap saja. Hati-hati, yang dari Sun Group pasti punya agenda tersembunyi, gumam Juno yang khawatir. Hanya mengangguk sebagai jawaban. Geralt kemudian tersenyum sambil menepuk punggungnya dengan lembut. Pada saat itu, telepon Geralt mulai berdering. Itu adalah telepon dari Yan. Sudah memiliki tebakan yang cukup bagus bahwa Yan menelepon untuk memberitahu dia bahwa waktu keberangkatan telah ditentukan. Geralt hanya menatap telepon selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya dan berkata, halo. Ya, Yan. Ah, itu kamu. Geralt. Tai memberitahu saya tentang waktu keberangkatan. Kita harus berada di pintu masuk jalan raya pada pukul 9 besok pagi. Jawab Yan. Mengerti. Sampai jumpa di sana sebelum pukul 9. Kalau begitu, kata Geralt sebelum menutup telepon. Besok pagi, kamu pergi begitu cepat. Geralt. Tanya Juno yang terkejut. Memang, dari kelihatannya, mereka yang berasal dari Sun Group tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jawab Geralt. Yah, kurasa itu saja. Bagaimanapun, sekali lagi, harap berhati-hati di luar sana, kata Juno sambil menghela nafas, tidak ingin mengomel lebih jauh. Tak lama kemudian, malam tiba dan pada saat itu, Geralt sudah mengemasi semua yang dia butuhkan. Sementara dia hanya mengemas 4 set pakaian. Sisa barang bawaannya terdiri dari peralatan yang mungkin akan dia gunakan selama perjalanan. Lagi pula, tidak ada yang tahu rintangan apa yang akan mereka hadapi selama perjalanan.
Jadi yang bisa dilakukan Geralt hanyalah mempersiapkan segala sesuatu yang relevan yang bisa dia pikirkan sehingga dia tidak akan menyesal karena tidak siap di tengah perjalanan. Bagaimanapun, karena dia memastikan untuk berkemas lebih awal, Geralt bisa datang lebih awal malam itu. Lagi pula, semakin banyak istirahat yang dia dapatkan, semakin baik bentuk tubuhnya begitu dia bangun. Sudah pagi ketika dia akhirnya bangun lagi, dan setelah sarapan sederhana, Geralt kemudian menepuk ranselnya sebelum pergi ke pintu masuk jalan raya. Pukul 9 tepat ketika Geralt akhirnya bertemu dengan Yan, Tai, dan yang lainnya. Saat mereka hendak saling menyapa, tiba-tiba terdengar benturan yang keras dari bagasi mobil Geralt, diikuti dengan suara keras. F***. Mengangkat sedikit alis, Geralt bersama beberapa lainnya segera pergi untuk menyelidiki. Dan saat membuka bagasi, Geralt terkejut melihat Ray terbaring di dalam. Lengannya melingkari tas koper. Sedang apa kamu di sini, Ray? Tanya Geralt yang benar-benar terpana. Terkekeh canggung sebagai tanggapan. Ray kemudian dengan malu-malu menyeringai ketika dia berkata, aku hanya benar-benar ingin ikut. Jadi tolong biarkan aku ikut denganmu. Bisnis monyet apa ini? Kembali ke sisi Juno. Cemberut Geralt membuat Ray terdiam sejenak. Namun, setelah beberapa saat, Ray menatap Geralt dengan mata seperti anak anjing sebelum memohon. Tolong. Setelah melihat betapa menyedihkannya Ray memohon, Geralt hanya bisa memalingkan muka sambil menghela nafas sebelum berkata, oh, apaan? Karena kamu sudah ada di sini. Baik, kamu bisa ikut. Terima kasih, Tuan Crawford. Seru Ray yang bersemangat. Siapa sebenarnya ini? Tuan Crawford. Tanya Tai dengan nada penasaran. Ah, dia muridku. Ketua Lamano. Dia pergi dengan Ray. Memperkenalkan Geralt. Setelah mendengar itu, Tai langsung merasa lebih nyaman saat dia menjawab sambil tersenyum. Muridmu, katamu. Baiklah. Mari kita pergi bersama. Kalau begitu, siapa tahu, ikatan Anda bisa membuat Anda lebih kuat. Mendengar itu, Geralt mau tidak mau memelototi Ray lagi sebelum memberi isyarat agar Ray mengikutinya ke mobil Yan. Hanya 3 mobil yang akan dikendarai untuk perjalanan ini, dan Geralt bukan salah satunya. Sebaliknya, itu hanya ditinggalkan di tempat parkir. Bagaimanapun, hanya 3 orang yang berada di mobil Yan, dengan Yan secara alami menjadi pengemudinya. Duduk di sampingnya adalah Geralt, yang berarti hanya Ray yang duduk di belakang. Tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun selama paruh pertama perjalanan. Namun, akhirnya, Ray yang gugup mengumpulkan keberanian untuk bergumam. Tolong jangan marah padaku, Mer. Crawford, aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Setelah mendengar itu, Geralt yang matanya tertutup sampai saat ini membuka kembali matanya sebelum mengeluarkan ponselnya. Halo, ada apa? Geralt, tanya Juno di ujung telepon. Terdengar relatif terkejut karena Geralt tiba-tiba memanggil. Ray sendiri semakin khawatir ketika menyadari bahwa Geralt baru saja menelepon Juno. Tidak banyak. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa pada akhirnya, aku memutuskan untuk membawa Ray. Tentu saja pernyataan itu membuat Juno dan Ray agak terkejut. Meski begitu, Juno cepat pulih dan mengikutinya begitu saja. Ray sendiri tidak menyangka Geralt akan memihaknya alih-alih mencelakainya. Dengan itu, setelah Geralt mengakhiri panggilan, Ray hanya bisa menatap Geralt sebentar sebelum bergumam. Mer. Crawford, tidak perlu mengatakan apa-apa. Anda sudah ada di sini. Jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimanapun, tolong tahan lidahmu sebanyak mungkin setelah kami sampai di sana. Dan tolong dengarkan perintahku jika aku memberikannya padamu, jawab Geralt. Bahkan tidak menunggu kalimat Ray selesai. Mengerti. Tuan Crawford. Jangan khawatir. Saya akan sangat patuh. Kata Ray sambil mengangguk cepat. Pada saat itu, Yan yang masih mengemudi tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata. Kamu tahu, kamu memiliki murid yang cukup baik, Geralt. Lagi pula, dia cukup khawatir tentangmu untuk menyelinap. Dia hanya seseorang yang membuatku khawatir sepanjang waktu. Cemberut Geralt dengan nada main-main. Menyadari bahwa Geralt sedang menyeringai, Ray paling tidak tahu bahwa Geralt tidak lagi marah padanya. Dengan itu, Ray hanya bisa menghela nafas lega saat dia dengan malu menggaruk bagian belakang kepalanya. Sejujurnya, Ray lebih suka mendapatkan pengetahuan tentang dunia dengan berpartisipasi dalam petualangan dengan Geralt daripada hanya berlatih di dalam ruangan. Meskipun benar bahwa bahaya banyak sekali di dunia terbuka, Ray benar-benar percaya bahwa bertualang adalah cara terbaik baginya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Apapun masalahnya. Karena bahkan Yan sekarang sedang berbicara.
Gerald berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk memperkenalkan Ray kepadanya. Omong-omong, pria ini bernama Yan. Ray, Anda dapat memilih untuk memanggilnya sebagai Tuan Williams atau Saudara Yan, kata Gerald. Senang bertemu denganmu, Saudara Yan. Namaku Ray, jawab Ray sambil tersenyum. Mengerti, kata Yan sebelum tertawa sebagai jawaban. Nah, itu tidak mungkin. Menurut perkiraan, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk sampai ke Gunung Dakrion? Tanya Gerald sambil menatap Yan. Sebelum Yan sempat menjawab, Ray menghajarnya dengan mengatakan, saya sudah memeriksa rutenya terlebih dahulu, Tuan Crawford. Dari pintu masuk jalan raya, akan memakan waktu sekitar 6 jam sebelum kita sampai di sana. Setelah itu, Ray menunjukkan ponselnya ke Gerald, dan ditampilkan di sana adalah sistem navigasi. Ray sendiri telah memasukkan Gunung Dakrion sebagai tujuan mereka begitu mereka masuk ke dalam mobil. Mengangguk sebagai tanggapan, Gerald kemudian bergumam, 6 jam. Ya, itu akan memakan waktu cukup lama. Kurasa aku akan tidur sebentar dulu. Benar-benar tidak banyak yang bisa dilakukan di dalam mobil selama 6 jam. Jadi sebaiknya dia tutup mata. Melihat Gerald bersandar di kursinya sebelum menurunkannya sedikit dan segera tertidur, Ray memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Lagi pula, untuk bersembunyi di bagasi, dia bangun lebih awal dari Gerald, yang menjelaskan mengapa dia mengantuk untuk sementara waktu sekarang. Bagaimanapun, setelah menyadari bahwa keduanya tertidur begitu cepat, Yan hanya bisa tertawa dengan nada yang sedikit pahit. Lagi pula, sebagai pengemudi, dia tidak bisa beristirahat seperti keduanya. Untungnya, dia terbiasa mengemudi lebih lama, jadi dia tahu dia bisa menangani 6 jam dengan baik. Sekitar pukul 3 ketika Gerald dan yang lainnya akhirnya meninggalkan jalan raya dan tiba di Gunung Dakrion. Gunung Dakrinot sendiri merupakan tempat wisata indah yang tidak memiliki kota sendiri. Selain letak geografisnya yang unik, Gunung Dakrion juga terkenal luasnya. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa sekilas, Gunung Dakrion sepertinya tidak ada habisnya. Either bagi mereka yang datang jauh-jauh ke sini untuk perjalanan, 5 hari biasanya minimum. Bagaimanapun, itu adalah fakta yang terkenal bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menikmati pengalaman mereka di sini jika mereka hanya tinggal selama 1 hari. Apapun masalahnya, setelah memarkir mobil, Gerald dan yang lainnya segera menuju ke loket tiket untuk resmi memasuki Gunung Dakrion. Sementara satu tiket berharga $60, Tai yang membayar, jadi Gerald dan rombongannya tidak perlu khawatir tentang biaya masuk. Saat masuk, daripada dengan cemas langsung ke bisnis, hal pertama yang dilakukan kelompok itu adalah mencari tempat untuk bersantai. Setelah memakan beberapa jatah yang mereka bawa untuk mengisi kembali energi mereka, Tai berdeham sebelum berkata, baiklah, dengarkan, semuanya. Kami akan bermalam di sini. Tapi kami berangkat saat fajar menyingsing. Mengerti? Mendengar itu, semua orang hanya mengangguk setuju. Lagi pula, tidak akan lama sebelum malam tiba. Dan bepergian dalam kegelapan bukanlah ide yang baik. Selain jelas lebih berbahaya, seseorang juga bisa dengan mudah kehilangan arah. Dengan mengingat hal itu, secara objektif adalah pilihan yang lebih baik untuk berangkat begitu pagi tiba. Menyingkirkan hal itu, Tai kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memesankan sebuah kabin bagi mereka untuk bermalam. Tentu saja, penginapan tidak akan pernah murah di tempat ini. Ditambah dengan fakta bahwa kabin kayu yang akhirnya ditempati oleh kelompok itu terlihat sangat indah. Satu malam di sana menelan biaya $150. Bagaimanapun, Yan, Gerald, dan Ray dikelompokkan bersama untuk tinggal di salah satu kamar kabin. Saat memasuki ruangan itu, Ray langsung menyarankan, baiklah, Mer. Crawford dan Brother Yan, bagaimana dengan ini? Kalian berdua ambil tempat tidur sementara aku akan tidur di sofa. Tidak perlu untuk itu, kamu bisa mengambil tempat tidur. Jawab Gerald. Tapi, Tuan Crawford tidak berdebat. Kamu dapat tempat tidur, kata Gerald. Bahkan tidak menunggu Ray menyelesaikan kalimatnya. Mendengar itu, Ray tahu dia tidak punya pilihan selain menyerah. Meskipun dia tidak mengatakannya, Ray sejujurnya merasa tersentuh. Gerald benar-benar terlalu baik padanya. Meskipun agak terlambat ketika ketiganya akhirnya memutuskan untuk bermain jerami. Mereka mendapat istirahat yang cukup dan dibangunkan oleh kicau burung di awal fajar. Pada saat Gerald dan rombongannya turun semua berkemas dan siap, mereka melihat bahwa Tai dan yang lainnya sudah menunggu mereka. Di sana kalian semua, apakah tidurmu nyenyak? Tanya Tai sambil tersenyum. Betapa baiknya Anda bertanya. Ketua Lamano, kami tidur cukup nyenyak. Setidaknya begitu.
Jawab Gerald dengan sopan saat Tai mengangguk sebelum mengambil peta. Menunjuk suatu tempat di peta. Tai lalu berkata, baiklah, kami saat ini di sini. Pemberhentian pertama kami adalah de pengamatan petugas yang berjarak sekitar 5 mil dari tempat kami berada. Apakah ada yang menentangnya? Secara alami, tidak ada yang keberatan. Bagaimanapun, Tai adalah pemilik peta itu. Gerald sendiri hanya bisa berharap bahwa mereka akan mampu menghadapi setiap masalah yang muncul selama perjalanan mereka. Dengan itu, kelompok itu kemudian melakukan pemeriksaan ulang terakhir untuk melihat apakah mereka memiliki segalanya sebelum berangkat. Selama perjalanan, Gerald dan Yan hanya bisa menatap tanpa berkata-kata pada Ray yang sepertinya sedang memotret apa saja. Apakah anak laki-laki itu di sini untuk petualangan atau perjalanan? Akhirnya menjadi agak terganggu oleh semua suara snapshot. Gerald hanya bisa bergumam. Ray, bisakah kamu berhenti sebentar? Sambil terkekeh menanggapi, Ray hanya menjawab, tetapi tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan kesempatan untuk datang ke sini, Tuan Crawford. Foto-foto ini akan membuktikan bahwa kita pernah ke sini. Biarkan saja bocah itu, Gerald. Saya, misalnya, menghargai keaktifannya karena semua yang ada di sini adalah bermil-mil pemandangan indah yang membosankan, kata Yan. Setelah mendengar itu, Gerald hanya bisa menghela nafas setuju. Lagi pula, diperkirakan diperlukan setidaknya 2 jam sebelum kelompok itu dapat menempuh jarak 5 mil dan akhirnya tiba di de pengamatan petugas. Dengan mengingat hal itu, Gerald harus mengakui bahwa kekanak-kanakan Ray akan setidaknya membuat perjalanan tetap lucu. Bagaimanapun, sudah hampir tengah hari ketika kelompok itu tiba di de pengamatan petugas. De pengamatan petugas terletak cukup tinggi di Gunung Dakrion, dan diduga mendapatkan namanya karena seorang petugas biasa datang ke sini untuk menikmati pemandangan berabad-abad yang lalu. Meskipun itu adalah nama resmi dari de tampilan, itu juga bahasa sehari-hari dikenal sebagai platform tampilan awan. Seperti namanya, semua jenis awan juga terlihat dari atas sini. Apapun masalahnya, setelah tiba, Tai menoleh untuk melihat yang lain sebelum berkata, baiklah semuanya, kita sudah sampai. Mari kita istirahat sejenak dan makan dulu. Ingatlah bahwa kita akan mulai mengambil jalan pegunungan yang kasar setelah ini. Sementara yang lain tampaknya setuju. Gerald, sebaliknya, berjalan ke arah Tai sebelum bertanya, bisakah saya melihat peta? Ketua Lamano. Meskipun dia terkejut mendengar permintaan itu, Tai menyerahkan peta itu kepada Gerald. Terima kasih, jawab Gerald sebelum segera memeriksa peta. Apakah ada masalah, Tuan Crawford? Tanya Tai yang penasaran. Beberapa saat kemudian, Gerald kemudian menunjuk ke peta sebelum berkata, yah, setelah melihat-lihat peta, aku merasa kita bisa sampai di tujuan lebih cepat jika kita tidak mengambil jalan menuju de pandang petugas. Lagi pula, mulai saat ini, semua yang menunggu kita adalah jalan pegunungan yang kasar, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu akan sedikit menghambat kemajuan kita. Setelah mendengar itu, Tai melihat lebih dekat ke peta, dan benar apa yang dikatakan Gerald. Mereka bisa sampai di tujuan lebih cepat jika mereka mengambil jalur alternatif. Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Begitu, koreksi saya jika saya salah, Mer. Crawford. Tetapi apakah Anda menyarankan agar kita kembali ke tempat kita memulai? Tanya Tai. Memang. Meski hanya untuk memperjelas. Itu hanya saran. Secara alami, Andalah yang akan melakukan panggilan terakhir. Itu saja yang ingin saya katakan. Sekarang jika Anda permisi. Jawab Gerald sebelum berjalan ke tempat Yan dan Ray berada. Gerald tidak terlalu tertarik untuk membantu mereka. Jujur saja, jika bukan karena Yan bekerja sama dengan mereka, Gerald hanya akan membawa Yan dan Ray, menjadikannya pesta 3 orang yang bisa diatur. Terlepas dari itu, saat Tai menyaksikan Gerald bersatu kembali dengan partinya, Tai sendiri mulai merenungkan apa yang baru saja dikatakan Gerald. Meskipun benar bahwa secara teknis mereka dapat tiba di tujuan lebih cepat jika mereka mundur, Tai menyimpulkan bahwa mundur pada titik ini hanya akan membuang lebih banyak waktu. Dengan itu, Tai memutuskan untuk terus menyusuri jalan yang telah dia pilih. Jadi bagaimana jika itu sedikit lebih jauh? Yang penting mereka sampai di tempat tujuan. Tak lama kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, tidak lama kemudian ketika cuaca tiba-tiba mulai berubah dengan cepat. Melihat perubahan yang begitu drastis, Ray hanya bisa bergumam. Bukankah cuaca berubah terlalu cepat? Tidak akan mengejutkanku jika kita dihantam badai petir yang tiba-tiba. Kalimat Ray kedua berakhir. Gemuruh rendah bisa terdengar dari langit, mendorong sisa pesta untuk menatap Ray. Setelah menyadari bahwa dia seharusnya tidak membawa sial,
Ray hanya menundukkan kepalanya, merasa malu. Meski begitu, Geralt sudah terbiasa dengan Ray yang mengatakan hal seperti itu. Dengan itu, dia mengalihkan perhatian semua orang dari Ray dengan mengatakan, bagaimanapun, mari fokus mencari tempat untuk menghindari hujan. Lagi pula, berjalan di sekitar begitu banyak pohon dalam badai petir adalah resep untuk bencana. Untungnya, kelompok itu segera menemukan sebuah gua untuk berlindung. Saat masuk, Ray tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Suci." Tempat ini sangat besar. Sesuai dengan kata-kata Ray, beberapa ratus orang mungkin bisa muat di tempat ini. "Hei, kemarilah, cepat dan lihat semua ini." Memanggil salah satu anak buah Tai yang sebelumnya mengintai ke depan. Setelah mendengar itu, semua orang mengikuti sumber suara itu. Dan tak lama kemudian, mereka semua melebarkan mata dengan takjub. Sedikit lebih dalam ke dalam gua, semacam cahaya terang dapat terlihat berkilauan dengan indah. Terlebih lagi, semua jenis batu giok alam dan batu giok terlihat tumbuh di semua tempat. Holy Cerpe, gumam Ray sambil mengucek matanya tak percaya. Dia belum pernah melihat batu giok dan batu giok yang begitu murni dan tampak alami dalam hidupnya. Sentimen itu, tentu saja, dibagikan oleh semua orang di sana. Memikirkan bahwa tempat yang begitu menakjubkan ada di sini dari semua tempat. Sungguh ajaib, dengan cepat mengambilnya. Semua orang segera mulai melihat-lihat gua yang membingungkan. Tak lama setelah itu, Geralt tepat pada waktunya untuk menyadari bahwa salah satu anak buah Tai telah mengeluarkan palu. Mengetahui sepenuhnya kemana arahnya, Geralt segera berteriak, "Berhenti!" Mendengar suara Geralt dan menyadari bahwa perintah itu ditujukan padanya, pria itu kemudian mengangkat alis sambil memelototi Geralt sambil bertanya, "Apa? Pergi dapatkan milikmu sendiri. Tidak ada yang boleh mengambil batu giok atau batu giok ini. Mereka milik alam," balas Geralt. "Bah, pikirkan urusanmu sendiri," cemberut pria itu sebelum mengarahkan palunya ke salah satu batu giok. Menyadari bahwa sarannya tidak berhasil, Geralt segera berlari ke arah pria itu, berharap dia bisa menghentikannya tepat waktu. Sayangnya, Geralt hanya terlambat 1 detik. Begitu batu giok itu copot dari bumi, gemuruh rendah bisa langsung terdengar, dan setelah itu, seluruh gua mulai bergetar. Geralt punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika seseorang mencoba mengambil salah satu dari batu-batu berharga itu. Dan sayangnya, dia benar. Dengan seberapa banyak gua itu bergetar, semua orang menjadi semakin cemas. Tepat ketika mereka akan mulai meninggalkan gua, sebuah batu besar tiba-tiba runtuh, benar-benar menghalangi pintu masuk. Nah, ini membengkak. Semua orang sekarang terjebak di sini. Tidak dapat menahan amarahnya, Geralt segera berjalan ke arah pria yang menyebabkan semua ini sebelum meninju tepat di hidungnya sambil berteriak, "Kamu sialan bastard!" Begitu pria itu jatuh ke tanah, anak buah Tai lainnya langsung mengarahkan senjata mereka ke Geralt. "Berhenti, semuanya. Tenanglah," teriak Tai sambil berusaha menjaga perdamaian di antara kedua belah pihak. Setelah beberapa detik, Geralt menarik napas dalam-dalam sebelum menyipitkan matanya ke arah Tai sambil bertanya, "Koreksi saya jika saya salah, Ketua Lamano. Tetapi saya secara khusus ingat bahwa kondisi saya untuk memimpin Anda di sini adalah Anda mendengarkan setiap kata. Kataku." Sementara Tai tertegun sejenak mendengar itu tiba-tiba, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar telah membuat janji itu. Memahami bahwa dialah yang salah, Tai dengan cepat berteriak, "Laki-laki, singkirkan senjatamu." Begitu anak buah Tai dengan enggan menyimpan senjata mereka lagi, Tai tersenyum halus ke arah Geralt sambil berkata, "Crawford, aku benar-benar berharap kita bisa bekerja sama dengan baik." Dengan pemikiran itu, karena orang-orangku telah menarik kembali senjata mereka, bisakah kamu menghindari mendorong lebih jauh ke dalam masalah ini? Sementara Geralt tahu dari mana Tai berasal. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang karena mereka terjebak? Apapun masalahnya, mereka perlu menemukan cara untuk meninggalkan gua sesegera mungkin. Dugaan saya adalah bahwa setelah terjebak di sini seperti kita, orang ini akhirnya mati. Begitu dia hanyalah tulang. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa tahun bagi batu giok dan batu giok untuk mulai tumbuh di atasnya. Jawab Geralt, mengusulkan teorinya. Namun, jika teori Geralt benar, maka itu berarti mereka bukanlah kelompok pertama yang terjebak di sini. Lagi pula, itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk tulang-tulang ini ada di sini. Tetap saja, untuk berpikir bahwa batu giok dan batu giok di sini tumbuh dengan bantuan tulang manusia. Dugaan saya adalah bahwa setelah terjebak di sini seperti kita, orang ini akhirnya mati. Begitu dia hanyalah tulang. Yang dibutuhkan hanyalah
Beberapa tahun bagi batu giok dan batu giok untuk mulai tumbuh di atasnya. Jawab Geralt, mengusulkan teorinya. Namun, jika teori Geralt benar, maka itu berarti mereka bukanlah kelompok pertama yang terjebak di sini. Lagi pula, itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk tulang-tulang ini ada di sini. Tetap saja, untuk berpikir bahwa batu giok dan batu giok di sini tumbuh dengan bantuan tulang manusia. Bagaimanapun, setelah mendengar apa yang dikatakan Geralt, baik Ray maupun Yan langsung menarik napas dingin. Apakah maksudmu kita akan berakhir seperti mereka, Mer? Crawford, apakah kita akan mati di sini? Gumam Ray. Terlihat sangat cemas sekarang. Hei sekarang, jangan membuat kami sial lagi. Memiliki sedikit lebih percaya pada Geralt. Aku yakin dia akan memikirkan cara untuk mengeluarkan kita dari sini. Balas Yan, aku ingin tahu tentang itu. Berdasarkan apa yang telah kita kumpulkan setelah melihat-lihat. Menyakitkan bagiku untuk mengatakan bahwa ada kemungkinan yang cukup tinggi bahwa kita benar-benar akan mati terjebak di sini. Jawab Geralt. Mendengar itu, mata Ray dan Yan langsung melebar. Meskipun Ray diharapkan untuk mengatakan hal-hal seperti itu, ketika Geralt mengatakannya, itu hanya membuat depresi. Bagaimanapun, setelah mengatakan itu, Geralt kemudian melanjutkan berjalan lebih dalam ke dalam gua. Lagi pula, dengan seberapa besar gua itu, masih ada kemungkinan ada jalan keluar lain di ujungnya. Tentu saja, Ray dan Yan mengikutinya. Dan tidak lama kemudian ketiganya mulai mendengar suara air yang jernih dan menyenangkan menetes lebih dalam di dalam gua. Ada sesuatu yang sangat menenangkan dari suara tetesan air yang indah itu. Suara itu jelas bukan suara yang bisa didengar orang di kota. Anda dengar itu, Mer? Crawford, suara yang indah, kata Ray dengan nada nyaris melamun. Saya tahu, suara tetesan itu sendiri membuatku merasa seperti sedang mabuk di tengah hutan ajaib. Tambah Yan, seringai lesu di wajahnya. Setelah mendengar itu, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis saat dia berbalik untuk melihat dua sekutunya yang tampak mabuk. Sementara Geralt secara pribadi merasa bahwa tetesan itu terdengar normal. Dia dapat langsung mengetahui bahwa suara itu mempengaruhi dua lainnya, hampir menghipnotis. Dengan mengingat hal itu, dia dengan cepat mulai mengguncang bahu mereka berdua sambil berteriak, "Hei, hentikan! Ada yang salah dengan suara menetes. Ray, Yan, bangun!" Namun, itu tidak berguna. Keduanya sama sekali tidak responsif. Sambil mendesah pasrah, Geralt memutuskan untuk kembali ke tempat Tai dan anak buahnya berada. Paling tidak, mereka bisa membantunya membawa Ray dan Yan ke tempat yang lebih aman. Yang membuat Geralt kecewa, Tai dan anak buahnya ternyata sudah terkena mantra hipnotis yang sama seperti Ray dan Yan. Hanya berdiri di tempat dengan ekspresi konyol di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka yang tampaknya mampu mengingat apapun yang dikatakan atau dilakukan. Geralt kepada mereka, dari kelihatannya, selama suara tetesan itu tetap ada, tidak ada dari mereka yang akan keluar darinya. Dengan mengingat hal itu, Geralt tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kesadaran mereka adalah dengan mencari sumber suara dan menghilangkannya. Tetap saja, untuk berpikir bahwa semua orang yang sebelumnya telah terperangkap di sini telah menjadi korban suara tetesan juga. Dengan betapa malunya semua orang menyeringai, Geralt bisa menebak bahwa efek hipnotisnya agak euforia. Dipenuhi dengan kebahagiaan sampai yang kedua meninggal. Sungguh taktik pembunuhan yang kejam. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt kemudian dengan cepat mulai menuju ke bagian terdalam gua di mana suara tetesan tampaknya berasal dari. Sekitar 10 menit kemudian ketika Geralt menemukan sebuah kolam di bagian terdalam gua. Tampaknya ada semacam dermaga batu di tengah badan air. Dan di dermaga itu, tergeletak papan giok yang terbuat dari batu giok. Mengangkat sedikit alis, Geralt kemudian menyaksikan setetes air jatuh dari stalaktit. Dan tepat ke papan giok, menghasilkan suara yang terasa sangat gembira. Kemudian yang lain, dan yang lain. Dengan betapa gemanya dinding gua, tidak heran mengapa mereka bisa mendengar suara dari jarak yang begitu jauh. Sambil menyipitkan matanya ke papan giok, Geralt merasa bahwa menghancurkannya hanya akan memicu jebakan lain. Dengan pemikiran itu, setelah beberapa pemikiran, dia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan kemeja dari ranselnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati membidik papan giok, dan dengan lemparan, kemeja Geralt benar-benar menutupinya. Meskipun dia tidak bisa menghancurkannya dengan aman, itu tidak berarti dia tidak bisa menghentikan suara tetesan itu. Atau setidaknya, itulah yang dia harapkan. Menatap dengan cemas saat tetes air berikutnya jatuh dari stalaktit dan dengan cepat turun menuju papan giok yang sekarang tertutup.
Gerald akhirnya mendapati dirinya menghela napas lega ketika tidak ada suara yang dibuat. Sekarang setelah selesai, Gerald dengan cepat bergegas kembali ke tempat Ray dan Yan akan memeriksa mereka. Setelah menyadari bahwa keduanya masih linglung, Gerald dengan cepat mulai mengguncang bahu mereka sambil berteriak, "Hei, hentikan!" Untungnya, itu sepertinya berhasil. Sembuh tak lama setelah itu, Ray menggelengkan kepalanya sebelum bertanya dengan nada sedikit lamban. "Hah? Tuan Crawford, apa yang terjadi?" "Memang, Gerald, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Hal terakhir yang saya ingat adalah mendengar suara tetesan air yang menyenangkan. Semuanya setelah itu paling-paling berkabut," tambah Yan, mengerang saat dia perlahan mendapatkan kembali posisinya. "Yah, pada dasarnya, kalian berdua menjadi tidak responsif setelah mendengar suara tetesan air. Dari apa yang saya tahu, suara itu sendiri memiliki efek hipnosis," jawab Gerald. Sekarang mendapatkan inti dari apa yang terjadi, Ray diminta untuk bertanya. Lalu, suaranya. "Jangan khawatir. Kamu tidak akan mendengar lagi tetesan itu untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, aku punya perasaan bahwa semua orang yang sebelumnya meninggal di sini meninggal dengan gembira. Setidaknya, itulah yang aku asumsikan karena kalian semua memiliki seringai konyol saat kalian terpesona sebelumnya," jelas Gerald. Datang lagi, secara euforia, untuk berpikir bahwa kita bisa mati seperti itu juga," seru Ray dengan nada tidak percaya. "Memang, apapun masalahnya, kita harus kembali fokus untuk menemukan jalan keluar," jawab Gerald. Tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi karena takut akan lebih banyak bahaya yang menunggu mereka. Mendengar itu, kedua pria itu mengangguk sebelum melanjutkan menjelajahi gua bersama dengan Gerald. Syukurlah, Gerald bisa menemukan jalan keluar kali ini. "Ray, Yan, di sini," teriak Gerald saat keduanya segera berlari untuk melihat apa yang terjadi. Setelah melihat cahaya yang datang dari pintu keluar, Ray dan Yan sangat bersemangat. "Terima kasih Tuhan, sepertinya memang ada jalan keluar lain, Tuan Crawford," seru Ray. Sekarang merasa seperti dia bisa mempercayai Gerald dengan apa saja. Lagi pula, baik Ray maupun Yan hampir kehilangan harapan untuk menemukan jalan keluar lebih awal. Berkat Gerald, mereka bisa melihat cahaya hari lagi. Yan sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. "Luar biasa. Saya harus mengatakan, tidak ada yang mustahil dengan Anda di sekitar, Gerald. Bagaimanapun juga, ayo pergi dari sini selagi bisa." "Tahan," kata Gerald. Yan kedua menyarankan itu. Beralih untuk melihat Gerald dengan heran, Yan mau tidak mau bertanya. "Apakah ada yang salah, Gerald?" "Ya, Tuan Crawford, bukankah kita harus bergegas dan pergi?" tambah Ray dengan nada bingung. "Diam, berikan aku pisau kecil, Ray," perintah Gerald. Mematuhi kata-kata Gerald, Ray mengambil pisau kecil dari ikat pinggangnya sebelum menyerahkannya kepada Gerald. Pisau kecil sekarang di tangannya. Gerald kemudian berjalan menuju batu giok sebening kristal, hijau zamrud seukuran telur ayam yang tertanam di dinding. Setelah itu, Ray dan Yan melebarkan mata mereka saat mereka melihat Gerald dengan terampil menggunakan pisau untuk mencungkil batu giok dari dinding. "Haya, bukankah Anda mengatakan bahwa kita tidak boleh menyentuh batu giok apapun di sini, Tuan Crawford?" seru Ray yang terkejut. Setelah memasukkan batu giok ke dalam sakunya, Gerald hanya menjawab, "Benar, tetapi perlu diingat bahwa biasanya tidak ada jebakan di dekat pintu keluar." Dengan itu, Gerald terus berjalan keluar dari gua, menyebabkan kedua pria yang tercengang itu dengan cepat keluar dari gua sebelum mengejarnya. Begitu ketiganya keluar, Ray langsung menatap langit sebelum menghirup udara segar dalam-dalam. "Syukurlah kita akhirnya keluar dari tempat itu. Udara di sini jauh lebih wangi," seru Ray riang. Sementara Yan merasa sama senangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadapi Gerald saat dia bertanya. "Omong-omong, bagaimana dengan Tai dan yang lainnya?" Gerald mengangkat sedikit alis. Gerald hanya menjawab, Apakah Anda masih berharap untuk mendapatkan semua uang itu darinya?" Mendengar itu, Yan terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Bukan itu maksudku, intinya. Aku hanya khawatir dan Tai dan anak buahnya tidak akan melepaskan kita semudah itu setelah mereka menyadari bahwa kita sudah pergi." "Hah? Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa mereka akan menemukan jalan keluar dalam waktu dekat?" "Saya meyakinkan Anda bahwa pada saat mereka akhirnya keluar, kita akan berada bermil-mil jauhnya dari mereka. Mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita," jawab Gerald sambil terkekeh. Menyadari bahwa Gerald ada benarnya, Yan hanya mengangguk. "Nah, jika tidak ada yang lain, ayo kita bergerak," tambah Gerald. "Tapi arah mana yang harus kita tuju, Crawford? Lagi pula,
Kita tidak benar-benar memiliki petanya. Tanya Ray, tersenyum puas sebagai tanggapan. Geralt kemudian menjawab. Dan siapa yang memberitahu Anda bahwa kami tidak memiliki peta? Maklum kaget mendengarnya. Ray dan Yan hanya bisa menatap Geralt tidak percaya saat pemuda itu mengeluarkan peta dari sakunya. Tunggu. Bukankah Tai punya petanya? Bagaimana kamu mendapatkannya? Geralt tanya Yan yang bingung. Hah, aku mendapatkannya saat mereka masih terpesona. Balas Geralt sambil tersenyum. Membuat Yan terdiam sejenak sebelum mengacungkan 2 jempol kepada Geralt. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.